Perkenalkan, nama saya Melisa Puspitasari dari kelas 10 MIPA 3 SMA Negeri 1 Koba. Seperti yang kita tahu, belakangan ini dunia sedang dihebohkan dengan virus corona. Virus ini sudah menyerang banyak negara di belahan dunia, termasuk Indonesia. Banyak peneliti yang melakukan penelitian untuk memperkirakan kapan virus corona ini akan berakhir. Ada yang menyebutkan virus corona akan berakhir di Indonesia pada bulan Juni. Ada juga yang mengatakan bahwa virus corona akan berakhir di Indonesia pada bulan Oktober 2020. Sedangkan untuk dunia diperkirakan virus corona akan berakhir pada Desember 2020. Kita sebagai masyarakat awam tidak bisa melakukan hal lain selain melakukan pencegahan dan melindungi diri kita sendiri dan keluarga dari virus corona. Nah, kali ini saya akan membagikan beberapa hal mengenai virus corona. Yang pertama, 10 pencegahan dasar untuk menghindari terinfeksi virus corona. Yang kedua, kita akan sedikit membahas tentang masker kain yang disarankan oleh pemerintah. Yang ketiga, saya akan membagikan langkah bagaimana caranya membuat masker kain sendiri. Kita mulai dari hal yang pertama, 10 pencegahan dasar virus corona. Yang pertama, cuci tangan. Cuci tangan sendiri dipilih oleh WHO sebagai cara pencegahan yang paling dasar untuk dilakukan dalam menghindari virus corona. Cuci tangan dilakukan karena dapat membunuh berbagai macam kuman yang mungkin terdapat di dalam tangan. Cuci tangan sebaiknya dilakukan selama 20-30 detik menggunakan air yang mengalir dan sabun bersih. Kemudian lap dengan tisu ataupun kain yang bersih. Yang kedua, hindari dalam menyentuh wajah. Sentuhan di wajah oleh tangan kita yang belum dicuci bersih dapat mendatangkan banyak virus. Virus corona dikatakan dapat masuk ke dalam tubuh melalui segitiga dalam wajah. Maksud dari segitiga ini adalah mata, hidung, dan mulut. Karena itulah diharapkan untuk tidak menyentuh wajah sebelum mencuci tangan. Yang ketiga, etika bersin. Virus corona adalah virus yang dapat menyebar melalui percikan. Percikan tersebut salah satunya adalah saat bersin. Kita diharapkan untuk menerapkan etika yang benar saat bersin. Etika tersebut yang pertama adalah menggunakan siku. Yang kedua, gunakanlah tisu saat bersin. Kemudian buanglah tisu ke tempat sampah, lalu cuci tangan Anda dengan bersih. Selanjutnya, yang keempat, gunakanlah masker. Virus corona bukanlah virus yang dapat menyebar melalui udara, namun penggunaan masker diharapkan dapat meminimalisir penularan virus corona. Sebab salah satu cara penularan virus corona adalah dengan percikan. Percikan tersebut dapat masuk ke dalam tubuh melalui selaput lendir seperti mata, hidung, dan juga mulut. Kemudian masker disarankan untuk dipakai oleh semua orang, terutama orang yang sedang sakit. Kemudian hindarilah penggunaan masker yang berulang. Jika Anda menggunakan masker medis atau biasa disebut dengan masker sekali pakai, jangan pernah gunakan masker itu berulang kali. Kemudian, jika Anda menggunakan masker kain, cucilah masker tersebut setelah Anda menggunakannya seharian. Yang kelima, hindarilah interaksi langsung dengan seseorang, baik itu berpegangan tangan, berpelukan, atau yang lainnya. Kontak langsung tersebut dapat menyebabkan penyebaran virus corona semakin meluas. Kita tidak akan tahu siapa-siapa saja yang sedang mengidap virus corona karena terkadang virus corona tidak menimbulkan gejala untuk penderitanya. Keenam, hindarilah berbagi barang pribadi. Menggunakan barang pribadi milik orang lain dapat meningkatkan penyebaran virus corona. Seperti yang saya katakan tadi, virus corona terkadang tidak menimbulkan gejala bagi penderitanya. Karena itulah kita diharapkan untuk berhati-hati kepada semua orang. Alangkah lebih baiknya dalam waktu seperti ini kita menggunakan barang milik kita sendiri yang kita sendiri bisa jamin kebersihannya. Yang ketujuh, lakukanlah social distancing atau physical distancing. Jika Anda memang diharuskan untuk keluar rumah, anjuran dari WHO untuk menjaga jarak dari orang lain sekitar 1 meter. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kontak langsung dengan orang lain yang mungkin menjadi carrier atau pembawa virus corona. Yang kedelapan, cucilah bahan makanan. Di saat pandemi virus corona seperti ini, kita diharapkan
untuk menjaga kebersihan. Salah satunya bahan makanan yang akan kita konsumsi. Cucilah buah dan sayur dengan benar, agar pestisida dan bahan kimia lain dapat luruh dari bahan makanan tersebut. Mencuci bahan makanan dapat menghilangkan bahan kimia serta kuman-kuman yang terdapat dalam bahan makanan. Kita tidak akan tahu kuman-kuman atau bakteri apa saja yang terkandung dalam makanan. Saat mencuci bahan makanan, kita dapat memastikan bahan makanan tersebut layak kita konsumsi, bersih, dan juga higienis. Yang kesembilan, bersihkan perabotan rumah. Bersihkan perabotan rumah menggunakan cairan disinfektan. Cairan disinfektan sendiri dapat kita buat. Nah, cairan disinfektan ini banyak tersedia di toko-toko. Salah satunya cairan pembersih yang mengandung karbon biasanya mengandung disinfektan. Banyak situs-situs yang telah menjelaskan bagaimana caranya pembuatan disinfektan sendiri. Nah, semprotkanlah disinfektan ke seluruh perabotan rumah, terutama ke perabotan rumah yang mungkin dapat dijangkau atau disentuh oleh banyak orang. Kemudian, yang terakhir, tingkatkan imunitas tubuh. Virus corona dapat kita lawan jika imunitas tubuh kita terjaga. Karena virus corona ini menyerang imunitas tubuh yang lemah. Jika imunitas tubuh kita terjaga, kita dapat mencegah virus corona masuk ke dalam tubuh kita. Cara-cara meningkatkan imunitas tubuh salah satunya adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi. Bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, namun gunakanlah suku-suku seimbang. Kemudian rutinlah melakukan olahraga agar tubuh kita dapat selalu bugar. Itulah 10 langkah dasar pencegahan virus corona. Kita masuk bagian kedua. Pengenalan sedikit tentang masker kain. Masker jenis ini merupakan masker yang dianjurkan oleh pemerintah Indonesia agar dikenakan oleh seluruh masyarakat jika ingin berpergian keluar rumah. Penggunaan masker kain di kalangan masyarakat disebabkan karena kelangkaan masker medis yang disediakan di pasaran. Untuk menyiasati hal itu, pemerintah menganjurkan masyarakat untuk beralih dari masker medis ke masker kain. Hal ini juga bertujuan agar penggunaan masker medis benar-benar ditujukan untuk orang-orang yang sangat membutuhkan, seperti pihak-pihak medis dan para pasien atau orang-orang yang berada di rumah sakit. Kemudian, masker kain tidak dianjurkan digunakan sebagai alat pelindung diri jika seandainya kalian akan melakukan aktivitas berbahaya seperti penanganan pada pasien corona ataupun menguburkan jenazah pasien corona. Kalian tidak dianjurkan untuk menggunakan masker kain, namun diharuskan untuk menggunakan masker medis. Masker kain sendiri hampir sama seperti masker medis cara pemakaiannya. Masker medis kita kenal juga sebagai masker sekali pakai. Jadi setelah masker itu dipakai, kalian harus membuangnya tanpa menggunakannya lagi. Sedangkan masker kain ketika telah digunakan, kita harus mencucinya agar kuman-kuman yang menempel di masker dapat hilang. Dalam pembuatannya, bahan yang disarankan untuk masker kain adalah katun dan juga scarf. Kemudian untuk lapisan, masker kain membutuhkan 3 lapisan, yaitu lapisan non-tenunan di bagian depan yang tahan air, kemudian lapisan filter di bagian tengah, dan lapisan kain biasa non-tenunan di bagian belakang. Kemudian ada beberapa jenis masker yang digunakan untuk melawan virus corona. Yang pertama, masker kain. Yang kedua, masker bedah. Masker bedah ini memiliki 2 tipe. Yang pertama, masker bedah yang memiliki 2 layer atau 2 lapisan, dan masker bedah yang memiliki 3 layer atau 3 lapisan. Kedua masker ini dapat digunakan oleh orang-orang yang memiliki gangguan kesehatan seperti gejala flu. Namun, masker bedah lebih disarankan digunakan untuk orang-orang yang berada di rumah sakit, pihak medis, dan orang-orang yang mengalami gejala kesehatan. Seandainya jika kita sehat, tidak disarankan untuk menggunakan masker bedah. Yang ketiga, masker N95. Masker jenis ini direkomendasikan terutama untuk tenaga medis yang harus kontak erat secara langsung menangani kasus dengan tingkat infeksi yang tinggi seperti infeksi virus corona. Selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir, bagian 3, cara membuat masker kain sendiri.
Inilah bahan dan alat yang harus kalian siapkan jika ingin buat masker kain. Pertama yang kita butuhkan adalah kain bekas. Kain ini dapat berasal dari kaos maupun kain-kain lainnya yang sudah tidak terpakai. Untuk pemilihan warna disesuaikan pada selera masing-masing. Kedua, kita membutuhkan kertas dengan panjang 20 cm dan lebar 13 cm. Kertas ini kita akan gunakan sebagai pola pembentuk masker. Bahan yang ketiga adalah tali. Kalian dapat menggunakan tali elastis maupun tali kain seperti ini. Tali ini berukuran 20 cm. Dan alat-alat yang menunjang dalam pembuatan masker kain adalah benang jahit dan juga jarum beserta gunting. Langkah pertama, siapkan kertas. Lalu lipat dua bagian kertas. Kemudian lipat lagi menjadi 4 bagian. Di bagian ujung, gunting membentuk setengah lingkaran. Kemudian ambil kain yang sudah disiapkan. Potong kain berdasarkan pola. Potong dua bagian dari kain. Kemudian jahit bagian atas dari sini hingga ke sini. Kemudian lakukan hal yang sama pada bagian bawahnya. Setelah bagian atas dijahit, lakukan hal yang sama pada bagian bawah dari masker. Setelah bagian atas dan bagian bawah masker telah dijahit, balik masker ke bagian dalam. Setelah itu, siapkan dua tali yang berukuran 20 cm tadi. Lipat tali agar berbentuk lingkaran, kemudian rekatkan dengan cara menjahitnya kembali. Kemudian masukkan tali yang telah kalian jahit tadi ke bagian samping dari masker. Kemudian masukkan salah satu bagian dari masker ke bagian dalam agar terlihat rapi. Lalu rekatkan kembali dengan cara menjahitnya lagi. Kemudian lakukan hal yang sama pada bagian kiri dari masker. Setelah selesai dijahit, beginilah hasil akhir dari masker kain tersebut. Itulah beberapa langkah bagaimana caranya membuat masker kain sendiri. Itulah yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Jika ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.